horor di akunnya. Dan kayaknya punya banyak fanbase di space kita kali ini. Terus pertanyaannya, lo kenapa malah ngobrolin horor saat Valentine gitu kan? Ya karena cinta yang sebenarnya adalah horor belaka. Kayak gila. Seperti kita tahu, Kumparan sekarang punya platform khusus yang namanya Kumparan Plus. Jadi Kumparan Plus ini menghadirkan konten-konten eksklusif dari berbagai topik, mulai dari fiksi, special report, finance, karir, opini, dan masih banyak lagi. Termasuk ada juga cerita-cerita horor yang bisa kamu temuin di Kumparan Plus. Nah, ngomong-ngomongin soal horor, ada satu makhluk nih yang banyak dipercaya di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Jawa, yaitu lampor. Mungkin di luar Jawa pun lampor ini juga ada dan dipercaya, tapi dengan nama-nama yang berbeda. Nah, di Kumparan Plus sendiri, kami pernah menayangkan liputan horor soal lampor dari Temanggung, Jawa Tengah. Diangkat dari kesaksian seorang laki-laki yang pernah diculik lampor ketika dia masih kecil, dan kemudian ditulis dengan gaya sudut pandang orang pertama. Kalau teman-teman belum baca tulisannya, nanti habis dengerin spesi ini bisa langsung cek di Kumparan Plus ya. Nah, untuk mulai malam hari ini kita akan membahas lebih detail soal lampor dan hantu-hantu Jawa lainnya bersama Mas Agil dulu nih. Nah, mungkin kawan-kawan udah nggak sabar gimana sih lampor itu, apa itu lampor dan segala macamnya. Nanti langsung aja kita dengar penjelasan dan cerita-ceritanya dari Mas Agil. BTW nanti kawan-kawan yang punya pengalaman soal lampor juga atau soal hantu-hantu Jawa lainnya, boleh banget di-share ke kita supaya kita juga semua dengar. Nanti tinggal wave hand aja, angkat tangan, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. So, jadi pertama-tama Mas Agil kan ini orang Temanggung ya. Jadi saya pengen nanya, sebenarnya lampor itu seperti apa sih Mas? Dia di sana itu digambarkan sebagai sosok yang bagaimana sih oleh kebanyakan masyarakat? Oke, selamat malam sebelumnya ya semuanya. Oke, kalau lampor itu di Temanggung adalah sebuah urban legend yang perwujudannya berupa lelembut yang menunggangi keranda mayat. Tapi juga ada beberapa jenis di sini lampor. Ada yang keranda doang terbang, itu namanya kromolio, itu juga termasuk jenis lampor kalau di sini. Ada yang manusia kepalanya api, itu juga orang-orang bilang disebut lampor. Kalau kedatangannya itu biasanya diiringi dengan suara gemerincing, suara derap langkah kayak prajurit yang sedang baris gitu dari luar rumah. Kalau merujuk dari sejarah itu lampor sempat booming di tahun 60-an 70-an di Temanggung ini. Yang mana katanya sih memakan beberapa korban, yang ada yang meninggal, ada juga yang selamat. Tapi kebanyakan yang selamat itu dia tidak seperti Jakala, aliasnya menjadi gangguan jiwa. Kebetulan ini saya juga punya narasumber yang diduga menurut pengakuan orang sekitarnya itu pernah diculik lampor, tapi karena keterbatasan mental dari si narasumber ini, saya jadi sulit untuk mewawancarai. Mungkin sudah ada draftnya sekitar 2-3 halaman, kalau dibuat tweet itu sangat pendek, jadi masih saya simpen sampai sekarang. Mungkin kalau nanti banyak yang pengen ya saya share bisa. Begitu kira-kira lampor ya. Baik Mas. Gitu Mas. Wah, suasananya di sana kayak lagi dekat banget sama alam Mas ya. Ada suara-suara burung dan segala macamnya. Iya, saya ini lagi di belakang rumah. Belakang rumah saya itu kebetulan kebun ya. Kebun ini belum ada pohon durian. Belum apa-apa, saya sudah merinding. Iya, emang di sini kebetulan ini spot yang sinyalnya paling bagus di sini tempat saya. Oke. Mas, tadi menyinggung soal efek dari orang yang pernah diculik oleh lampor.
Berarti memang ada efeknya ya Mas, dan itu biasanya memang nggak bagus gitu loh ya. Orangnya nggak cuma linglung doang, tapi juga ketika setelah diculik oleh lampor, katakanlah mungkin beberapa hari atau bahkan sampai mungkin hitungan minggu dan segala macamnya, itu orangnya bisa, yang Mas temui orangnya malah bisa jadi gila ya. Apakah ada yang sampai fatal sampai meninggal gitu karena eh, kehilangan kewarasan seperti tadi, Mas? Kalau yang sampai meninggal saya sebatas masih kabar burung sih, tapi kalau yang sampai gila saya menemui beberapa orang yang diduga kuat itu, kata orang-orang sekitar itu pernah diculik lampor. Dan spesifiknya kalau lampor itu nyuliknya ya ABG antara umur 10 sampai 21 tahun sekitar gitu. Tapi saya cuma berhasil itu nemuin satu orang itu yang saya pikir ini, wah ini legit ini. Sepertinya emang benar-benar di bawah lampor. Kalau soalnya banyak orang yang bilang, banyak kesaksian-kesaksian yang bilang kalau dia diculik lampor. Baik, baik, baik. Kalau boleh tahu, Mas, tadi masalah keranda gitu. Sebenarnya yang disebut lampor itu keranda berjalannya atau kayak semacam ada makhluk lain ya, bentuknya mungkin bisa serupa manusia yang ngajak orang jalan-jalan naik keranda itu, Mas. Kalau yang lampornya itu yang lelembutnya. Kalau Mm-mm. kerandanya itu mungkin alat transportasinya ya, mungkin ya bisa disebut gitu. Oke, 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 oke. Seperti kita tahu kalau di liputan Kumparan Plus, di situ disebutkan kalau di buku Agama Jawa, Abangan, Santri Priai dalam Kebudayaan Jawa karya Clifford Geertz, itu memang nggak ada disebutkan secara spesifik tentang lampor sebagai makhluk halus di Jawa. Di buku itu sendiri ada 5 makhluk halus yang disebutkan, yaitu Medi yang menakut-nakuti, lelembut yang merasuki, demit sini penunggu tempat keramat, tuyul yang memberikan kekayaan untuk pemiliknya, dan danyang si roh pelindung sebuah tempat. Kalau menurut Mas Agil sendiri, ini sebenarnya kalau dari 5 jenis itu lampor ini lebih masuk ke memedi atau lelembut gitu ya Mas, yang dia sifatnya nakut-nakutin, terus ngerasukin orang dan segala macam. Kalau saya, menurut saya sih lebih ke lembut. Soalnya korban itu seperti separuh jiwanya ditukar. Jadi Oke, kayaknya oke. yang ada di dalam dia itu sekarang ya itu bukan dia. Mungkin lembut dari lampor itu. Dia udah nggak kenal sama siapa-siapa lagi. Baik, baik, Mungkin baik, seperti baik, itu. baik. Oke, oke, oke. Eh, sama satu lagi nih, Mas. Ada satu tulisan dari dosen sejarah Universitas Negeri Malang, namanya Pak Dwi Cahyono. Dia bilang kalau diskursus soal lampor di Jawa ini hampir selalu dikaitkan dengan satu hal, yaitu pagebluk atau wabah. Jadi kata lampor ini di Jawa biasa didahului oleh kata pagebluk. Alasannya karena lampor muncul berbarengan dengan adanya wabah atau penyakit dan banyak orang mati. Jadi ini kayak apa ya? Kayak pertanda bahwa akan ada wabah penyakit yang dahsyat di tempat itu gitu. Kalau dari ceritanya atau dari yang Mas dengar, Mas Agil dengar gitu soal lampor, ada nggak Mas emang yang seperti ini gitu, yang kaitannya pas ada lampor pasti ada wabah, mungkin ada pandemi COVID atau ada wabah apa di eh, desa itu atau ada penyakit di desa itu yang lagi rame gitu, Mas. Begini ya. Ya kalau menurut saya memang si lampor tersebut datangnya itu bersamaan dengan wabah kalau menurut kesaksian-kesaksian dari orang-orang itu. Karena pas booming itu si kurban itu yang saya sempat datangi itu di desanya waktu itu banyak
lagi banyak orang meninggal. Jadi dalam sehari itu bisa nguburin 6 sampai 7 orang. Tapi entah itu kenapa ya, kita semua Allahu alam ya, tidak tahu ya. Benar. Baik. Emang bagi masyarakat khususnya orang Jawa gitu mendengar kata lampor ini memang agak gimana gitu ya Mas, karena memang ini bukan yang sekedar ganggu iseng ya, tapi memang punya kapasitas untuk merugikan orang lain gitu ya. Iya, untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Benar. Kalau selain lampor Mas, biasa makhluk halus yang juga famous, yang juga terkenal gitu, yang mungkin banyak jadi sorotan pembicaraan khususnya di kalangan masyarakat Jawa, itu boleh tahu nggak Mas kira-kira apa lagi gitu yang mungkin setenar lampor ini? Kalau di sini ya seperti hantu-hantu konvensional sih, kuntilanak, pocong, terus genderuwo, terus cumplung, itu hantu yang cuma kepala doang itu. Banyak sih kalau cerita-cerita itu. Tapi yang kebanyakan yang mungkin di urutan teratas ya kuntilanak itu ya. Kalau kebanyakan kesaksian dari cerita yang saya tulis itu kebanyakan ya yang nemu itu kuntilanak itu. Baik. Mas Agil punya cerita tentang lampor lain nggak Mas, dari mungkin dari salah satu narasumber atau dari salah satu orang yang Mas wawancarain, yang Mas kenal gitu? Gimana sih orang, dan kan kabarnya biasanya itu kalau nggak salah ya cerita-ceritanya itu kalau diculiknya itu mungkin cuma 1 malam, tapi dia ngerasanya ikut lama lampor itu bisa sampai beberapa hari gitu. Jadi kayak semacam ada perbedaan waktu antara dia bersama lampor dengan dia di dunia kita, dunia yang realistis kayak kita ini. Iya, itu benar sekali. Itu yang narasumber yang saya datang itu katanya waktu dia kan kronologinya begini. Dia itu sore-sore itu mancing, keasikan mancing, nggak terasa udah hampir maghrib, terus hilang, dia nggak pulang 3 hari. Dicari-cariin, akhirnya ketemu di pohon cangkring. Pohon cangkring itu pohon yang ada durinya, itu pohonnya gede, ada durinya. Di atas pohon itu nggak mungkin dipanjat orang, mustahil. Nah, setelah ditemukan di situ, dievakuasi, beliaunya itu masih sadar, masih bisa cerita. Dia cuma di bawah mungkin 10 menit lah, tapi belum sempat menceritakan spesifik. Lambat laun dia udah mulai kehilangan akal sehatnya, sudah sulit banget diwawancarai begitu. Sampai sekarang juga orangnya masih hidup sampai sekarang ini. Oke. Berarti dia nggak sempat menceritakan gimana dia waktu dibawa itu ya Mas, dia dibawa kemana aja, ngelihat apa aja, itu nggak sempat ya Mas ya? Dia nyeritainnya cuma dia lagi jongkok mancing, terus disamber, gelap, terus dia dibawa ke sebuah tempat yang dia nggak tahu. Tempatnya itu gelap tapi ada kayak obor-obor gitu. Oke. Terus nggak lama kemudian dia sadar dia udah nangis di atas pohon cangkring itu. Ternyata udah 3 hari dia hilang. Begitu. Oke. Berarti memang cerita yang umumnya itu memang benar-benar terjadi ya Mas. Kalau memang mungkin dibawanya cuma 10 menit, tapi ternyata dibawanya cuma 10 menit, tapi dia ngerasanya udah kayak berhari-hari, itu emang rata-rata seperti itu Mas ya? Iya, rata-rata seperti itu. Baik. Kalau di tempat lain Mas, kalau di Temanggung kan khususnya kan biasanya itu kerenda yang jadi wujudnya gitu, renda terbang. Tapi kalau di tempat lain memang
Cik 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 cik. Kalau di tempat lain Mas ada yang nggak kerenda nggak sih? Misal ada bentuk yang lainnya nggak sih dari lampor ini gitu? Iya, kalau di Temanggung di sini ada beberapa jenis ya. Ada yang katanya ada yang berkepala api, ada yang seperti pasukan itu, pasukan pasukan apa? Pasukan kerajaan. Karena menurut beberapa sumber itu Lampor itu adalah pasukan Ratu Pantai Selatan katanya sih itu. Saya juga tidak tahu persis. Soalnya saya juga belum pernah melihat sendiri sosoknya Lampor itu. Tapi kalau menurut cerita-cerita orang sih wujudnya macam-macam, ada yang kerendah doang, terbang, itu namanya kromoleo kalau di sini ya, termasuk jenis Lampor juga bisa bisa mengambil jiwa manusia. Baik, 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 baik. Kalau kayak gitu. Mengingatkan kembali kepada para pendengar Space Kumparan Plus yang baik hati. Kalau memang ada yang ingin share cerita pengalaman soal Lampor atau juga soal hantu-hantu khas Jawa lainnya, dipersilakan, monggo nanti kirim aja permintaannya ke saya, nanti akan saya persilakan. Ini udah ada satu permintaan, coba kita dengerin dulu kali ya Mas Agil ya. Iya, betul betul. Ada dua nih, ada dua. Ada dari Mas Kalong, cerita setan. Saya setujuin. Halo, Mas Kalong. Oh, mau nanya, boleh Mas? Kalau kan fenomena Lampor ya, itu sama nggak dengan fenomena pulung gantung yang ada di Gunung Kidul? Itu kan juga istilahnya kalau ada yang melihat seperti bola api, itu kan mitosnya nanti dia akan kayak terus gantung diri seperti itu. Itu sama nggak? Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab sama Mas Agil. Pertanyaan Mas Kalong tadi, ada nggak kesamaannya Mas antara dua fenomena ini? Halo Mas Kalong, sebelumnya ya, ini juga kawan saya ini Mas Kalong. Kalau konsepnya mungkin sama ya, sama-sama mengambil nyawa, tapi kalau disamakan sepertinya pulung gantung ini lebih mengerikan sih, lebih tidak bisa diantisipasi sih kalau menurut saya. Oke, Mas. Soalnya kan kalau ini ya, bedanya tadi di Lampor itu membawa wabah yang istilahnya besar gitu ya. Iya. Oh, kalau yang tadi itu Mas, itu dia personal gitu ya, menjerumuskan orangnya untuk melakukan tindakan bunuh diri dan segala macamnya. Itu emang jadi urban legend juga di sana Mas? Iya sih Mas, di Gunung Kidul Pulung Gantung namanya. Tapi kan itu bagi yang dia melihat gitu ya, sampai melihat kayak gitu, kalau kabarnya sih entah berapa hari itu pasti ada yang meninggal gantung diri misalnya gitu. Oke. Wah, ini serem sih. Ini serem kalau pulung gantung ini. Kebetulan kan kakek saya punya pabrik tahu tuh dulu. Ini saya mau cerita sedikit. Jadi dia itu orang Wonosari, pekerjaannya kebanyakan emang orang Wonosari, dia emang pinter kalau buat tahu itu. Salah satu kerabatnya itu ada yang itu terkena pulung gantung, melihat itu bola api itu. Dua orang ini yang karyawan kakek saya sama kerabatnya, tapi yang karyawan kakek saya ini selamat karena dia jarang di Wonosari, sering di Temanggung. Saya pernah dapat cerita itu sih soal pulung gantung. Jadi pulung gantung itu tidak sulit
sangat sulit untuk diantisipasi ya kalau menurut saya. Kalau lampor kan kita tinggal diam di rumah, mungkin dia nggak bisa masuk. Kalau pelung gantung itu sangat random, bahkan kalau saya baca di beberapa cerita itu dia cuma ngiteri di atas rumahnya aja, yang ada dalam rumahnya itu terkena imbasnya. Begitu kira-kira menurut pengetahuan saya. Oh iya iya. Oke. Kalau itu Mas, apa kan ada yang ngira itu adalah kayak banaspati gitu ya. Itu ada kesamaan nggak? Kesamaannya nggak Mas? Ya kalau wujudnya sama sih mungkin. Maksudnya kan kalau banaspati kayak kiriman ya. Tapi kalau yang Ya kayak kiriman. kalau yang bulung gantung itu juga kiriman atau emang fenomena gaib gitu sih Mas? Sepertinya fenomena gaib itu sejenis jin ya mungkin. Kiriman beda lagi. Oke Mas. Oh, berarti dia emang datang bukan karena dikirim orang untuk mencelakai, tapi memang si makhluk ini yang milih untuk datangin dia gitu ya Mas ya?